kecoklatan di permukaannya dan aroma yang wangi banget. Nah, itu semua karena reaksi Maillard. Reaksi Maillard adalah reaksi antara gula reduksi dan protein yang terjadi saat makanan dipanaskan, sehingga muncullah warna kecoklatan dan aroma yang wangi dari makanan yang kita masak. Nah, selanjutnya reaksi Maillard itu mekanismenya gimana sih? Nah, reaksi Maillard itu terjadi melalui proses kimia kompleks antara asam amino dan juga gula reduksi saat makanan dimasak dengan suhu tinggi menjadi senyawa baru bernama glikosiamin dan juga menjadi ketosiamin yang mengalami perubahan lebih lanjut sehingga menghasilkan senyawa aroma dan rasa. Tahu nggak sih, contoh dari reaksi Maillard ini bisa kelihatan banget loh dalam makanan. Contohnya kayak kue yang dipanggang, yang dimana aroma khasnya itu lebih keluar dan warnanya itu jadi lebih coklat. Terus, saat kita membuat kentang goreng atau crispy, warna kuning yang dihasilkan itu merupakan warna kuning keemasan yang merupakan hasil dari reaksi Maillard itu juga. Kalian tahu nggak sih dampak negatif dan positif dari reaksi Maillard? Yang pertama itu dampak positif. Dampak positif ini ada yang pertama itu dia itu menghasilkan warna coklat kemasan yang menarik. Yang kedua itu dia itu dapat menghasilkan rasa dan aroma yang khas lezat. Yang ketiga itu dia itu ada memberikan cita rasa dan kenikmatan. Yang keempat itu aman bila suhu yang ditetapkan itu dapat dikontrol dengan tepat. Yang kelima itu dia itu meningkatkan daya tarik dan nilai jual produk. Nah, yang terakhir itu dia itu dapat memberikan efek antioksidan. Tapi sangka dampak negatif dari reaksi Maillard yang pertama itu menghasilkan warna yang terlalu gelap sehingga tidak diinginkan oleh semua orang. Yang kedua itu menghasilkan rasa yang pahit dan gosong bila berlebihan. Lalu dia itu dapat menurunkan ketersediaan asam amino atau protein. Lalu menurunkan mutu jika hasilnya itu tidak merata. Menghasilkan akrilamida yang bersifat karsinogenik. Terus yang terakhir itu dia dapat memberikan efek kesehatan yang berbahaya jika terlalu gosong. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi terjadinya reaksi Maillard? Yang pertama yaitu ada suhu. Semakin tinggi suhu, maka terjadinya reaksi Maillard itu akan semakin cepat. Yang kedua yaitu ada pH. pH yang digunakan dalam reaksi Maillard yaitu ada 6 sampai 10. Yaitu ada konsentrasi gula reduksi. Jadi, konsentrasi gula reduksi itu ditentukan dari jenis gula reduksinya, yaitu ada glukosa, fruktosa, dan laktosa. 4 yaitu ada konsentrasi asam amino. Jadi, semakin tinggi asam amino, maka browning yang terjadi pada reaksi Maillard itu akan semakin kuat. Kelima yaitu ada awe. Awe yang digunakan dalam reaksi Maillard yaitu kisaran 0,6 sampai 0,8. Keenam yaitu ada waktu pemanasan. Waktu pemanasan pada reaksi Maillard yang semakin lama maka menentukan warna coklat yang semakin pekat. Ada beberapa cara untuk mengendalikan reaksi Maillard ini. Yang pertama, menurunkan suhu dan waktu selama pemanasan. Yang kedua, tambah kadar air. Yang ketiga, simpan makanan pada tempat yang dingin. Yang keempat, tambah antioksidan. Dan yang kelima, hindari pemanasan yang lama. Enggak, biarin itu tapi potong-potong, enggak langsung bareng. Contohnya Yang kelima. Kedua, tambah air. gue tersebut